Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa berjumpa dengan pemirsa Sobat Guru Salim Channel di membaca buku. Bersahabat dengan buku, bersahabat dengan ilmu. Mudah-mudahan pemirsa semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali meneruskan bahasan kita tentang kriteria atau keutamaan orang-orang yang muttaqin, keutamaan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah pada kesempatan ini sudah sampai kepada poin yang ketujuh dari keutamaan orang-orang yang bertakwa, yaitu di buku Madrasah Ramadan. Keutamaan orang-orang bertakwa yang ketujuh adalah mendapatkan kecintaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surat ke-9 At-Taubah ayat 4. Di antara keutamaan tertinggi orang-orang yang bertakwa adalah bahwa mereka menjadi objek kecintaan Allah. Penyandaran mahabbah Allah kepada orang bertakwa dalam ayat di atas menunjukkan kedudukan ruhani yang melampaui sekedar penerimaan amal. Karena cinta Allah merupakan puncak dari kedekatan dan keridhoannya terhadap seorang hamba. Dengan demikian, ketakwaan tidak hanya berimplikasi pada keselamatan dari azab, tetapi juga bermuara pada relasi cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Para mufassir menjelaskan bahwa kecintaan Allah bermakna irada al-khair, atau kehendak Allah untuk memberikan kebaikan, taufik dan pemuliaan terhadap hamba yang bertakwa. Penyebutan cinta Allah kepada orang bertakwa menunjukkan bahwa ketakwaan adalah sebab utama diperolehnya pertolongan, penjagaan dan bimbingan ilahi. Orang-orang bertakwa dicintai Allah karena kesungguhan mereka menjaga batasan-batasan syariat dan menjauhi hal-hal yang dimurkainya. Dengan demikian, cinta Allah kepada mereka terwujud dalam bentuk kemudahan dalam ketaatan dan keberkahan dalam amal. Mendapatkan cinta Allah berarti kita juga mendapat cinta penduduk langit. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza habba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulan fa uhibbahu. Qala fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama'i fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama'. Qala thumma yud'u lahul qabulu fil ardi. Sungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit seraya berkata, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu Allah menjadikan penerimaan dan simpati terhadapnya di bumi. Kemudian berikutnya adalah kemuliaan hakiki. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks pembahasan keutamaan al-muttaqin, kemuliaan yang disematkan kepada mereka bukanlah kemuliaan simbolik atau sosial, melainkan kemuliaan esensial dan ruhani yang ditetapkan langsung oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan muttaqin bersumber dari takwa sebagai kualitas batin yang menyeluruh, mencakup keikhlasan niat, ketaatan amal, dan ketundukan hati kepada Allah. Oleh karena itu, kemuliaan mereka tidak bergantung pada pengakuan manusia, melainkan pada penilaian ilahiyah, indallah.
yang bersifat absolut dan tidak terdistorsi oleh standar duniawi. Kemuliaan muttaqin juga tercermin dalam sikap mereka terhadap diri dan amalnya. Mereka tidak merasa mulia karena amal yang dilakukan, tidak menuntut penghormatan, dan tidak menjadikan ketaatan sebagai alat legitimasi diri. Justru takwa melahirkan rasa takut akan tertolaknya amal, kerendahan hati, serta kesadaran terus-menerus akan kekurangan diri. Lebih jauh, kemuliaan muttaqin memiliki implikasi sosial dan akhlak yang nyata. Mereka menjadi sumber keteladanan etis, penyeimbang kekuasaan, dan penjaga nilai keadilan dalam masyarakat. Tanpa perlu menampilkan klaim superioritas, takwa memancar melalui kejujuran, amanah, kesabaran, dan kepedulian sosial. Inilah kemuliaan yang hidup, bekerja, dan memberi manfaat. Dengan demikian, dalam kerangka keutamaan al-muttaqin, kemuliaan bukanlah tujuan yang dikejar, melainkan buah alami daripada takwa. Ia hadir sebagai anugerah Allah kepada hamba yang menjaga batas-batasnya dan menjadi saksi bahwa standar kemuliaan sejati tidak pernah bergeser dari poros ketakwaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi akramuk qala akramuhum indallahi atqahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Rasul menjawab, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. An Abi Dzar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu umdur fa innaka laisa bi khairin min ahmara wala aswada illa an tabdulahu bitaqwa. Dari Abu Dzar, Nabi SAW bersabda kepadanya, lihatlah, kau tidaklah akan lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam, sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa. Itulah keutamaan orang-orang bertakwa yang ke-7 dan yang ke-8. Insya Allah di video berikutnya kita akan lanjutkan kembali keutamaan orang-orang yang bertakwa yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.